Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Amalia. Saya mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mercubuana. Pada presentasi kali ini, saya akan merepresentasikan perencanaan struktur gedung 10 lantai dengan menggunakan software ETAPS sebagai syarat ujian akhir semester pada mata kuliah Studio Perancangan 1 dengan dosen pengampu Bapak Fajar Triwardono, STMT. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Fajar yang telah memberikan ilmunya sehingga saya dapat menyelesaikan ujian ini hingga selesai. Baik, saya akan memulai langkah-langkahnya. Yang pertama di sini ada soalnya dengan pertanyaan seperti yang sudah ditetapkan. Untuk data gedung, fungsi bangunannya adalah rumah sakit, tinggi bangunan 36 meter, tinggi lantai 1 sebesar 4,5 meter, tinggi lantai 2 hingga 10 sebesar 3,5 meter. Dengan jumlah lantai, 10 lantai, lokasi sesuai lampiran. Untuk saya sendiri, saya mendapatkan lokasi Mamuju dengan data tanah lunak. Sistem strukturnya adalah sistem ganda atau dual system, material beton bertulang, mutu beton 35 MPa, mutu baja 420 MPa, tebal plat lantai dan atap 150 mm, dimensi kolom 550 x 550 mm, dimensi balok 350 x 550 mm, tebal shear wall 350 mm. Dalam pertanyaan, seperti yang sudah tertera, yang pertama adalah tentukan gaya gempa lateral desain berdasarkan data respons spektra untuk wilayah sesuai lampiran dan buktikan bahwa V dinamik lebih besar 100% dari V statik. Yang kedua, lakukan pengecekan simpangan antar lantai, pengaruh P delta, ketidakberaturan vertikal dan horizontal. Dan yang ketiga adalah desain elemen balok dan sketsa penulangan elemen tersebut. Untuk perencanaan ini, saya menggunakan SNI 1726-2019, SNI 2847-2019, SNI 1727-2020, SCI, dan SCE. Baik, yang pertama adalah permodelan struktur. Untuk mempersingkat waktu presentasi, di sini saya sudah menyelesaikannya hingga selesai, namun saya akan menjelaskannya melalui PowerPoint. Yang pertama adalah permodelan struktur. Nanti di sini kita pilih di model initialization, display unitnya pakai SI, kemudian steel section, steel design, dan concrete design kita default saja, kemudian diokekan. Lalu untuk template new modelnya, di sini kita pilih yang custom grid. Lalu nanti story dimensionnya, kita isi number of stories yang 10, untuk typical story height-nya 3,5 meter, dan bottom story height-nya 4,5 meter. Dan add structural objects-nya kita pilih grid only. Kemudian di sini ada custom grid system datanya. Tadi di sini kita langsung isikan saja. Untuk rectangular grids-nya kita pilih yang display grid data in spacing. Kemudian X grid datanya di sini kita isikan datanya untuk grid 1 hingga 12, lalu spacing-nya sesuai dengan data yang telah ada. Untuk Y grid datanya di sini kita juga isi sesuai data yang sudah ada lalu diokekan. Kemudian saya ada story data, di sini ada story data per tiap lantai. Setelah selesai, kita atur satuan yang digunakan. Untuk force, kita gunakan kilogram force. Untuk force atau length, kita gunakan kilonewton. Force atau area, kita gunakan kilonewton. Moment, kita gunakan kilonewton. Dan moment atau length, kita gunakan kilonewton. Selanjutnya adalah input material property data. Seperti yang sudah saya buat, di sini langsung saja kita ke define, lalu material properties. Di sini sudah saya input untuk material betonnya 30 megapascal. Di sini sudah saya isikan data-datanya. Untuk per unit volume-nya kita isi sebesar 23,6 kN per meter kubik. Kemudian di sini kita juga ganti nilai modulus of elasticity yang menggunakan rumus 4700 AFC. Selanjutnya nilai-nilainya default. Nanti di sini kita modify atau show. Nanti kita ganti nilai FC yang di sini kita ganti sebesar 36 megapascal. Setelah data beton sudah,
Selanjutnya kita input data baja tulangannya. Di sini kita gunakan material type-nya rubber untuk baja tulangan. Kemudian untuk weight per unit volume-nya kita gunakan default, yang kita ganti adalah modulus of elasticity-nya sebesar 200.000 megapascal. Kemudian kita modify, di sini sudah saya isikan design properties of rubber materials-nya. Untuk FY-nya 420, FU-nya 620, FWE 462, dan FUE 682. Setelah material sudah kita input, selanjutnya kita section properties untuk mendefinisikan balok dan kolom yang kita gunakan. Misalnya ada balok 350 kali 450, sudah saya input, data-datanya sudah saya ganti, untuk depth-nya 550, width-nya 350. Kemudian kita modify atau show reader. Di sini longitudinal bars dan confinement bars-nya saya ganti menggunakan baja tulangan. Dan untuk kolomnya, ini juga sudah saya input. Untuk depth-nya 550, width-nya 550. Kemudian di sini kita modify show reader. Untuk longitudinal bars dan confinement bars kita gunakan baja tulangan. Dan design type-nya kita gunakan yang kolom. Kembali ke PowerPoint, di sini sudah saya input material, kemudian balok, kolom. Selanjutnya adalah define atau definisikan plat lantai yang kita gunakan. Kita ke section properties, kemudian ke slab section. Di sini ada plat atap dan plat lantai. Sudah saya ganti namanya, kemudian slab materialnya kita gunakan beton 30 megapascal. Dan untuk ketebalannya di sini sesuai dengan soal kita gunakan 150 mm. Kemudian untuk yang plat atap juga sama. Di sini menggunakan materialnya beton 30 megapascal dengan ketebalan sebesar 150 mm. Setelah set properties, kemudian kita input wall section. Di sini sudah saya input mulai dari balok couple dan shear wall-nya. Seperti yang balok couple, di sini kita gunakan materialnya beton 30 megapascal dengan ketebalan 350 mm. Dan untuk shear wall sendiri juga sudah saya input dengan materialnya menggunakan beton 30 megapascal dan ketebalan 350 mm. Setelah selesai kita input balok, kolom, shear wall, dan balok couple yang kita gunakan, selanjutnya kita penggambaran area shear wall. Di sini seperti yang sudah dilihat, kita gunakan yang single. Di sini side wall untuk yang shear wall sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu di sini ada kita gunakan single cell wall untuk shear wall yang di bagian tengah-tengah bangunan. Di sini proses penggambarannya. Kemudian jika sudah selesai penggambaran shear wall, kita lakukan penggambaran balok dan kolom. Yang sebelah kiri ada penggambaran kolomnya, selanjutnya sebelah kanan ada penggambaran baloknya. Apabila telah selesai, kita lakukan penggambaran plat lantai dan plat atap. Jadi pertama itu kita lakukan penggambaran untuk plat lantai terlebih dahulu. Yang di pojok sini kita gunakan similar stories karena berbeda untuk plat lantai dan atapnya. Setelah plat lantai selesai, kita selanjutnya digambarkan plat atapnya. Apabila telah dilakukan penggambaran plat lantai dan plat atap, di sini kita lakukan penggambaran balok anak dengan terlebih dahulu membagi dua platnya dan membagi dua balok bentang yang berukuran 6 meter.
Bisa kita buka etapsnya. Langkahnya itu seperti ini. Kita ke ya, sebelumnya kita unlock terlebih dahulu. Kita lihat untuk seperti contoh misalkan di lantai 1. Di sini setelah nanti kita select yang bentang 6 meternya, kita pencet edit, lalu edit frames, lalu kita divide frames. Nah, di sini untuk pembagian baloknya kita bagi menjadi 2. Kemudian setelah itu kita bagi platnya menjadi 2 dengan pilih plat yang berada di bentang 6 meter. Kemudian kita klik edit, edit shells, divide shells. Nah, di sini kita menggunakan divide quadrilaterals atau triangles into. Yang ini di sini 2, by-nya 1. Setelah selesai dilakukan pembagian, lalu kita gambarkan balok anaknya. Di sini sudah saya gambarkan balok anaknya. Selanjutnya adalah melakukan input tumpuan menggunakan tumpuan jepit. Dengan langkah sebagai berikut, kita pindah ke plan base. Apabila sudah, kita select semuanya. Lalu di sini kita assign, join, pilih restrain. Nah, di sini kita pilih yang jepit. Dengan klik yang ini. Ini setelah ini di-apply. Ini karena sudah saya input, jadi tidak saya input kembali. Kemudian sudah. Selanjutnya adalah input pola beban pada struktur. Di sini kita gunakan beban mati, beban hidup, kemudian super dead load, dan beban reduksi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama kita ada define, kemudian ke load patterns. Di sini sudah saya input beban mati, beban hidup, beban mati tambahan, dan juga beban reduksinya. Setelah input beban-beban tersebut, kita input angka beban yang terjadi pada strukturnya. Seperti yang pertama ini, yang beban hidup, ini kita input untuk plat lantainya sebesar 2,87 kN per meter persegi. Kemudian beban hidup untuk plat lantai atap sebesar 0,96 kN per meter persegi. Kemudian beban mati tambahan untuk plat lantainya sebesar 3,74 kN per meter persegi, dan untuk plat atapnya sebesar 9,29 kN per meter persegi. Setelah dilakukan penginputan angka beban, di sini kita input diagramnya. Input diagram dengan langkah sebagai berikut, kita buka kembali etapsnya. Kemudian kita pilih 3D. Sebelumnya kita pilih dulu select properties slab. Di sini kita pilih keduanya. Kemudian apabila telah dipilih, kita lakukan input diagram dengan cara assign shell diagram. Kita gunakan D1, pastikan ini sudah kita gunakan rigid. Oke, nanti setelah itu di-apply. Kemudian nanti apabila telah di-apply, bentuknya akan seperti ini. Jadi sudah ada titik tengahnya. Oke, setelah itu kita input mass source-nya dengan cara sebagai berikut. Kita define mass source, kita modify, lalu di sini kita input
Kita pilih yang specify load patterns. Kemudian di sini input load patterns-nya kita gunakan beban mati, kemudian beban hidup. Setelah sudah diokekan, selanjutnya adalah kita input model case. Di sini kita define, lalu kita ke model cases-nya. Ini sudah saya input, lalu dimodify aja seperti ini. Oke, sudah kita okekan dan kembali. Setelah input model case, kita lakukan check model. Sebelum melakukan check model itu kita harus running terlebih dahulu. Jadi di sini untuk mempercepat waktu sudah saya screenshot. Untuk proses check model tidak ditemukan kegagalan atau kesalahan pada model. Lalu kita set degrees of freedom-nya. Di sini kita pilih yang full 3D dengan cara analyze, set active degrees, lalu dipilih yang full 3D, kemudian diokekan. Apabila telah selesai, selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Di mana pertanyaannya, tentukan gaya jempol lateral design berdasarkan data respons spektra untuk wilayah sesuai lampiran dan buktikan bahwa V dinamik lebih besar 100% dari V statik. Sini kita pertama lakukan analisis spektrum. Kita kembali ke tab, langkahnya adalah sebagai berikut. Kita running terlebih dahulu. Setelah proses runningnya selesai, ya, ini sudah selesai. Oke. Sampai nanti tunggu kalimat start animation-nya. Ini software sudah berubah. Tadi untuk melakukan cek nilai mode 1, mode 2, dan mode 3 untuk data X, Y, dan T-nya bisa dilakukan langkah seperti ini. Show deform shape, lalu kita pilih mode, kemudian ini yang contohnya mode number 1, kita apply, kemudian setelah itu diokekan. Ya, tertampil nilai mode satunya atau nilai TX-nya sebesar 0,569. Kita kembali ke PowerPoint untuk mempersingkat waktu. Sudah saya lakukan penginputan nilainya. Untuk nilai mode 2 TI-nya sebesar 0,481 dan mode 3-nya sebesar 0,387. Nah, di sini kita ada output running assumption-nya untuk model participating mass ratio dan model load participating ratio-nya. Untuk model load participating ratio-nya, untuk statiknya kita 100% di UX dan UY. Untuk dinamiknya di UX kita mendapatkan 9,921% dan untuk item UY-nya kita dapatkan yang sebesar 98,13%. Nah, kemudian kita input respons spektra. Di sini saya dapatkan lokasi saya ini di Mamuju. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Di sini kita tuliskan lokasinya Mamuju. Ya, kemudian di sini di close saja. Terus kelas itu saya gunakan panah lunak. Apabila sudah, kita langsung cek saja text result-nya. Sebelumnya dipencet hitung terlebih dahulu. Ya. Di sini
close. Kemudian, nah ini dia. Ini nilai-nilai yang udah saya dapatkan untuk nanti di input pada etaps. Masih peta MCE, peta MCR, CR, PCRS, PCR1, peta TL, grafik respons spektranya. Baik, saya tutup. Untuk melakukan analisis gempa di sini, sebelumnya kita lihat dulu nilai kategori risikonya, kategori risiko kita. Karena saya mendapatkan data gedung sebagai rumah sakit, maka di sini kategori risikonya adalah kategori risiko keempat. Kemudian faktor keutamaan gempanya di sini berdasarkan nilai kategori risiko. Untuk kategori risiko 4 dinamakan faktor keutamaan gempa sebesar 1,5. Kemudian kita baca nilai kategori risiko berdasarkan nilai SDS. Untuk kita lihat tadi di nilai RSA-nya atau spektrum, saya dapatkan nilai SDS sebesar 0,8. Sehingga di sini saya dapatkan kategori risikonya adalah D. Dan untuk selanjutnya di tabel 9 untuk menentukan kategori desain seismiknya berdasarkan nilai SD1-nya. Nilai SD1 saya sebesar 0,8 sehingga didapatkan kategori risikonya 4. Selanjutnya ada KDS versus risiko kegempaan. Di sini KDS-nya tadi kan saya dapatkan D, sehingga digunakan sistem rangkap pemrograman dan sistem dinding struktur khusus karena SDSK. Untuk yang tabel 12 faktor untuk sistem pemikul gayanya, di sini kita gunakan dinding geser beton bertulang khusus dengan nilai R atau koefisien modifikasi responnya 7, kemudian faktor kuat lebih sistemnya 2,5 dan faktor pembesaran defleksinya 5,5. Selanjutnya adalah nilai parameter periode pendekatan CT dan X. Di sini kita gunakan semua sistem struktur lainnya, sehingga dapatkan nilai CT sebesar 0,0488 dan nilai X-nya sebesar 0,75. Setelah dapat nilai CT dan X, kita bisa dapatkan nilai T aminnya dengan rumus seperti ini. 0,0488 dikali 36 pangkat 0,75 hasilnya ada 0,717 detik. Dan selanjutnya adalah nilai TA max berdasarkan tabel 17. Di sini tabel 17-nya bisa dilihat kita nilai SD1-nya lebih dari 0,8, maka digunakan yang paling atas. Lalu untuk koefisien CU-nya sehingga didapatkan nilai 1,4. Dan setelah itu didapatkan nilai TA max-nya dengan rumus CU kali TA min. CU-nya tadi 1,4 dan TA min-nya adalah 0,717 sehingga hasilnya 1,004 titik. Setelah itu di sini kita lakukan penentuan nilai TA min yang digunakan. Berdasarkan gambar ini, maka kita gunakan TA min besar 0,717 detik. Karena nilai TX yang kita dapatkan dari atas itu kurang dari nilai TA min, sehingga dipakai TA min. Dan nilai TI juga kurang dari TA min, sehingga digunakan TA min 0,717 detik. Setelah itu di sini kita untuk mencari nilai CS berdasarkan nilai SDS dan SD1-nya. Untuk pertama kita mencari nilai CS-nya dengan rumus seperti yang tertera. Di sini didapatkan nilainya 0,171, kemudian untuk CS min-nya kita dapatkan sebesar 0,053 dan CS max-nya kita dapatkan nilai sebesar 0,239. Jadi sudah selesai, nanti kita lakukan show table. Setelah tadi di running, di tabs, ya. Ini kan sudah di running, kemudian kita display show tables. Kita cari yang centers of mass and rigidity-nya. Di sini kita cari yang
Factors of mass and rigidity ada di sini. Kita checklist, kemudian kita okekan. Dapat nilainya seperti yang saya tampilkan tadi ke PowerPoint. Di sini nilainya, kemudian nanti didapatkan nilai berat seismik efektifnya sebesar 5.881.959 kg. Setelah dapatkan nilai berat seismik efektifnya atau W totalnya, kita bisa dapatkan gaya geser dasarnya dengan rumus CS dikalikan W totalnya. Untuk CS sendiri tadi kan kita sudah dapatkan sebelumnya, itu kita gunakan yang 0,171. Nah, untuk di gaya geser dasar yang di sini kita langsung kalikan dengan W totalnya sehingga didapatkan nilai seperti yang tertera. Selanjutnya ada penentuan nilai K-nya. Kita dapatkan di sini nilai K-nya sebesar 1,109. Ya, nilai K ini tadi kita cari untuk menentukan nilai CV yang ada di sini. Seperti rumusnya ini yang sudah ada, dilakukan perhitungan menggunakan Excel agar lebih mudah. Kemudian didapatkan nilai seperti yang sudah tertampil. Lalu dapatkan gaya seismik lateralnya seperti data tertampil. Selanjutnya adalah kita input pembuanan gempa statiknya. Yang pertama adalah yang program calculated. Di sini saya akan kembali ke tabs untuk mencontohkan langkahnya. Di sini kita pilih define, lalu load patterns. X program sudah saya input, saya modify. Nah, di sini kita masukkan yang X, maka di sini kita pilih yang direction-nya X dir. Lalu time period-nya kita pilih yang program calculated dengan nilai CT-nya kita pilih 0,02 dan 0,75. Story range, story 10 dan base, kemudian seismic coefficient ini berdasarkan nilai respon spektra yang di aplikasi itu. Untuk nilai SS, S1, dengan nilai periodnya itu 20, lalu kelas situsnya saya ganti dengan E, FA dan FV-nya sudah saya input, lalu di sini nilai SDS, SD1, kemudian di sini ada nilai faktorsnya sesuai dengan yang sebelumnya itu nilai R-nya 7, kemudian system overstrength-nya 2,5, reflection amplification-nya 5,5, dan nilai IE-nya 1,5. Apabila telah selesai, kemudian di input yang untuk AI programnya, kita modify. Di sini saya direction-nya kita gunakan yang YDIR. Kemudian time period-nya sama, program calculated, story yang sama, kemudian seismic coefficient sesuai dengan respon spektra, dan vektor-nya ini juga sudah sesuai dengan yang sebelumnya data dari SMI. Apabila sudah selesai di input, nanti kita lakukan running untuk nilai EX program dan A programnya saja. Kemudian nanti setelah di running, kita lihat yang base reaction-nya. Nah, base reaction-nya sudah saya dapatkan, yakni seperti yang tertera. Selanjutnya ini yang sebelumnya kan program calculated. Sekarang kita input pembuanan gempa statiknya berdasarkan time period user define. Langkahnya masih sama seperti yang tadi, kita kembali ke tabs. Di sini kita define, lalu kita load patterns. Nah, yang ini namanya AX time. Dan auto-lateral load-nya menggunakan SC7-16. Di sini kita modify. Direction-nya, ini kita masukin yang nilai AX, RX dulu, jadi saya pilih yang X dir. Kemudian time period-nya kita pilih yang user define dengan nilai T sebesar 0,717 second. Story yang sama, seismic coefficient sesuai data respon spektra. Kemudian faktornya juga sama seperti sebelumnya. Arah X sudah, kemudian masukkan nilai arah Y-nya. Nilai arah Y-nya sama seperti yang tadi, bedanya hanya di direction-nya. Direction-nya ini
kita pilih yang yedir. Setelah sudah, kita lakukan running kembali pada EX time dan EY time-nya, lalu show table base reaction, nanti didapatkan nilai yang seperti ini. Yang sudah saya input di PowerPoint. Kemudian ini ada rekapitulasi nilai Bayesian statiknya. Berdasarkan perhitungan manual didapatkan nilai sebagai berikut. Kemudian berdasarkan program calculated seperti berikut. Dan berdasarkan time period user define-nya seperti itu. Untuk program calculated dan user define didapatkan nilai yang sama. Selanjutnya adalah input gempa dinamik respons spektra. Di sini karena tadi saya sudah dapatkan nilai dari file dari yang respons spektra yang Puskim, lalu kita input ke ETABS. Caranya adalah sebagai berikut. Kita ke ETABS. Kemudian di sini kita ke define, function, respons spektrum. Ini saya sudah input yang spektrum menujunya. Kita modify. Nah, ini function name-nya sudah saya ganti spektra underscore Mamuju, kemudian functionnya 0,05 dengan values-nya itu yang period versus value. Kemudian di sini ada function file. Function file ini kita berdasarkan file yang sudah saya dapatkan tadi. Kita browse, kemudian di input datanya, kemudian nanti keluar function grab kayak gini. Sudah diokekan, kemudian sini kita masukkan nilai scale factor dari cases yang spek X dan spek Y-nya. Baik, kita kembali ke ETABS. Sini kita okekan terlebih dahulu. Kita ke define, lalu kita ke load cases. Nah, di sini ada banyak. Nah, yang spek X-nya sudah saya input. Kita ke modify. Kemudian, nah ini nilai scale faktornya sudah saya ganti ke nilai scale faktor yang kedua. Yang pertama spek X dulu, acceleration, load name-nya U1. Jangan lupa load case type-nya di sini pilih yang respons spektrum. Kemudian function-nya sebelumnya itu yang spektrum Mamuju, scale faktornya yang berdasarkan perhitungan. Di sini 2102,143. Oke, terus di sini udah kita okein, lalu yang spek Y-nya juga sama. Di sini respons spek Y, respons spektrum, dan spek scale faktor kita input, coordinatnya U2. Kemudian di sini kita okein. Apabila sudah, nanti kita lakukan running analysis, tapi yang spek X sama spek Y aja. Setelah itu kita lihat yang stable base reaction-nya, lalu dapatkan nilai seperti yang tertera. Setelah itu kita input gempa dinamik respons spektranya berdasarkan metode ASC716. Nah, di sini kita input manual nilainya. Kita kembali ke ETABS. Kita ke define, lalu kita ke load patterns. Kita ke define, kita ke function, lalu ke respons spektrum. Di sini ASC716 Mamuju. Sudah saya input, kita modify aja. Ya, function name diganti, lalu parametersnya berdasarkan nilai dari respons spektra. Ya, ini SS, S1 sampai bawah. Kemudian nanti function grab-nya keluar sendiri bentuknya, terus di sini kita default saja. Lalu diokekan. Setelah diokekan, nanti kita ganti lagi untuk nilai di load patterns-nya. Kita ke load cases. Kita ke spek X yang ini. Jadi sebelumnya ini function-nya tadi sebelum diganti itu masih spektrum Mamuju, terus setelah nanti kita input yang ASC716 ini, kita ganti ke ASC716.
Begitu pula dengan yang spek E-nya. Sini kita ganti fungsinya. Apabila telah selesai diganti, kemudian kita lakukan analisis kembali, kemudian di show tables, base reaction. Nanti didapatkan hasil outputnya seperti ini, nilainya. Kemudian selanjutnya ini ada rekapitulasinya. Yang pertama kan ada input manual sama otomatis. Untuk nilainya sendiri sama. Nah, di sini ada hubungan beban gempa statik dinamik. Jadi setelah tadi spek X dan spek Y-nya kita running, kita bisa lihat grafiknya dengan cara setelah di running kita analyze, display, kemudian kita pilih yang story response plot. Karena di sini sudah saya running sebelumnya yang nilainya untuk cases DLLL tanpa spek X spek Y, jadi itu nggak bisa di show. Tapi sudah saya input di PowerPoint-nya. Begini, seperti ini ya bentukannya. Ini untuk nilai yang untuk yang spek X-nya dengan tabel story response seperti yang tertampil. Kemudian di sini ada yang nilai dari spek Y-nya, sama juga story response-nya. Nah, nanti dilakukan penginputan datanya. Statik dan dinamiknya didapatkan data sebagai berikut. Setelah itu, di sini ada hubungan gempanya. Direkapitulasikan nilai 100% statik dan dinamik, nilai seperti yang tertera, kemudian didapatkan faktor skalanya. Untuk yang Vx-nya itu 1,32 dan V-nya 1,348. Sehingga didapatkan faktor skala akhirnya 2770,4 dan 2832,85. Apabila telah didapatkan nilai faktor skala akhirnya, kita harus ubah nilai tersebut pada bagian spek X dan spek Y. Jadi di sini kita input kembali nilai spek X dan spek Y-nya dengan nilai skala faktor yang berbeda. Kita kembali ke tabs, ke define, lalu ke load cases. Nah, di sini sudah saya input nilai spek X koreksi. Jadi itu yang sudah diganti skala faktornya. Ya, untuk yang spek X 2770. Kemudian untuk yang spek Y-nya sudah saya ganti juga jadi 2832,85. Diokein. Nanti dilakukan run analysis kembali, kemudian setelah di running, kita display ke store response plot. Nah, setelah di store response plot, kemudian didapatkan ini grafiknya. Yang spek X koreksi seperti ini. Kemudian yang spek Y koreksinya seperti ini. Selanjutnya di sini ada hasil perhitungannya. Didapatkan nilai statik, dinamik, dan dinamik koreksinya. Selanjutnya ada grafik perbandingan antara 100% statik, gaya dinamik koreksi, dan gaya geser desain untuk arah X dan arah Y. Di sini arah X-nya seperti yang tertera dan di sini arah Y-nya. Dan nilai akhir yang kami dapatkan untuk nomor 1 yakni gaya gempa lateral desainnya seperti yang tertera Fx dan Fy-nya. Selanjutnya adalah pembahasan soal nomor 2. Pertanyaannya adalah lakukan pengecekan kesenjangan antar lantai, pengaruh P delta, ketidakberaturan vertikal dan juga horizontal. Langkah pertamanya adalah kita input nilai X dan Y design. Jadi sebelumnya kan kita sudah dapatin nilainya. Di sini ada nilai Fx, Fy-nya. Kemudian kita input di etaps. Kita kembali etapsnya. Di sini kita ke define, lalu kita ke load matrix. Di sini ada X dan Y design. Sudah saya input nilainya, kita modify. Ini nilai Fx-nya. Kemudian yang ini untuk Y desainnya. Di sini nilai Fy-nya.
Kemudian setelah itu, setelah di input, di sini kita langsung aja running. Runningnya itu nilai EX dan E design saja. Setelah di running, kemudian kita lakukan display, lalu kita ke store respon code. Kemudian nanti setelah itu kita dapatkan grafik yang seperti ini untuk maksimum store displacement-nya. Ini untuk nilai EX design, lalu ini untuk nilai store responnya, terus yang ini untuk nilai spek Y-nya, untuk yang A design, kemudian nilai untuk store responnya. Setelah itu kita lakukan pengecekan simpangan antar lantai arah X. Berdasarkan tabel 20 di sini kita semua struktur lainnya kategori risiko 4 didapatkan rumus itu yang 0,01 kali HX. Lalu dilakukan perhitungan, ini H, elevasi, drift X-nya, kemudian ini deltanya, delta I-nya, terus izinnya, lalu statusnya. Lalu dapetin oke semua. Setelah dilakukan perhitungan dan dapatkan tabel seperti yang terlampir, di sini kita dapatkan grafiknya antara drift X, drift Y, dan simpangan izinnya. Karena simpangan izin masih berada jauh dari drift X dan drift Y, belum melewatinya, maka di sini dapat dikatakan aman. Setelah selesai simpangan antar lantai, di sini kita analisis pengaruh P delta. Untuk melakukan ini, kita input dulu beban kumulatif gravitasi dari tiap lantainya. Kita input combo P deltanya. Kita kembali ke tabs, kita ke define, lalu kita ke load combination. Di sini sudah saya input com P delta. Kita modify saja. Nah, ini dia. Untuk com P delta ini kita masukin load-nya itu beban hidup dan beban mati. Dengan beban mati scale faktornya 1 dan beban hidup scale faktornya 0,25. Setelah di-okein, lalu kita running, lalu di show tables. Nanti habis kita lihat yang show table yang story force-nya, lalu didapatkan nilai seperti yang tertampil pada PowerPoint. Di sini sudah saya pindahkan. Setelah itu kita cek kestabilan struktur akibat gempa, dilakukan perhitungan. Di sini kan tadi didapatin nilai P-nya, kemudian dimasukin nilai P-nya, V dan Vx, terus datanya, statusnya oke semua, kemudian didapatkan di sini ada grafiknya antara koefisien stabilitas theta X, koefisien stabilitas yang theta Y-nya, kemudian ada batasnya atau koefisien stabilitas maksimumnya. Ini masih berada jauh dari batas, maka dapat dikatakan aman. Di sini selanjutnya dapat tidak beraturan horizontal dan tidak beraturan vertikal. Tabel ini sendiri saya dapatkan dari etaps. Kita rangkainya sebagai berikut ya. Kita ke etaps, lalu kita ke display, show tables. Kita cari yang dia, karena saya nggak running, jadi di sini nggak keluar hasil analisisnya. Jadi kita lihat langsung aja, di sini sudah saya pindahkan ke PowerPoint, didapatkan diagram max over average drift-nya di sini untuk yang X design nilainya, terus di sini untuk yang A design-nya. Kemudian dilakukan perhitungan. Di sini ada rumusnya sendiri sesuai dengan modul yang telah diberikan Pak Fajar. Lalu cek torsi 1A dan cek torsi 1B-nya. Di sini semua tanpa torsi. Kemudian bisa kita dapatkan grafiknya. Ketidakberaturan torsi 1A dan 1B. Ini arah X. Selanjutnya ada yang arah Y-nya sama seperti yang arah X. Di sini kita dapatkan grafiknya seperti ini setelah dilakukan perhitungan. Dan di sini ada torsi 1A yang saya dapatkan. Untuk ketidakberaturan horizontal di sini area gross 978 meter persegi, luas bukaan 84 meter persegi,
Syaratnya itu 84 meter persegi lebih dari 0,5 kali 978. Oke, kesimpulannya irregularitas diskontinuitas diafragma tidak ada, ketidakberaturan struktur horizontal, pergeseran keluar bidang, struktur kolom dan shear wall posisinya menurus hingga bawah sehingga ketidakberaturan out of plane offset tidak ada. Dan untuk sistem non paralel, semua shear wall terletak tegak lurus arah sumbu X dan sumbu Y. Irregularitas sistem non paralel tidak ada. Di sini ada tabel rekapitulasi ya untuk ketidakberaturan struktur horizontal. 1A ada, terus torsi 1B tidak ada, ini ketidakberaturan juga tidak ada, ketidakberaturan diskontinuitas diafragma tidak ada, ketidakberaturan pergeseran melintang tidak ada, dan yang kelima adalah ketidakberaturan sistem non paralel itu tidak ada. Oke, sudah. Kemudian ketidakberaturan vertikalnya. Di sini nanti kita dapatkan setelah perhitungan itu dapatkan nilainya. Kalau dilakukan cek 70% dan cek 80%. Kemudian di sini ada nilai berat atau masanya, kemudian geometri vertikalnya. Oke, semuanya oke. Lalu ada diskontinuitas dalam bidangnya, di sini tidak ada. Di sini ada nilai kekuatan tingkat lunaknya. Story force di sini tuh berdasarkan nilai output etapsnya. Jadi ntar output etapsnya kita story force, kemudian dapatkan nilai ini. Setelah itu kita berdasarkan tabel rekapitulasi untuk ketidakberaturan struktur vertikal, 1A tidak ada, 1B tidak ada, 2 tidak ada, 3 tidak ada, 4 tidak ada, 5A tidak ada, dan 5B tidak ada. Oke, sekian untuk nomor 2. Selanjutnya adalah pembahasan soal untuk nomor 3. Oke, selanjutnya adalah pembahasan soal nomor 3 dengan pertanyaan desain elemen balok dan sketsa penulangan elemen tersebut. Langkah pertama adalah desain penulangan. Di sini saya akan mencontohkannya melalui etaps, kemudian kita pilih desain, lalu pilih concrete frame design, lalu pilih view or revise preference. Nah, di sini angka yang diganti adalah seismic design kategori, desain sistem omega, desain sistem raw, dan desain sistem SDS. Ini disesuaikan dengan data kita yang sudah ada. Selanjutnya, apabila telah diganti, kita okekan. Lalu, setelah itu kita input beban kombinasinya, yang combo 1 hingga 18, dengan cara define, kemudian ke load patterns, define, lalu ke load combination. Di sini kita input combo 1 sampai 18, dengan cara add new combo, kemudian di sini load combination-nya diganti, combination type-nya linear add, terus di sini dimasukkan beban yang akan digunakan, kemudian scale faktornya disesuaikan dengan data kita. Apabila sudah diokekan, lalu diinput hingga 18. Selanjutnya input combo envelope. Combo envelope itu berisikan combo 1 sampai 18 dengan masing-masing scale faktor itu 1. Namun combination type-nya diganti menjadi envelope. Apabila sudah, kita okekan. Lalu kita running cases beban yang DL, LL, FIDL, EX, dan E design. Kemudian kita display, lalu di show tables. Jadi di sini kita pilih yang elemen, lalu frame. Kita pilih yang elemen force beams. Di sini saya tidak okekan karena saya sudah mendapatkan nilainya sendiri, sudah ada outputnya. Kita kembali ke PowerPoint. Jadi di sini untuk nilai momen 3 terbesar itu berada pada balok B65
di lantai 10 dengan nilai 218,1712 km/meter. Seperti yang terlihat pada gambar, letaknya ada di samping shear wall. Selanjutnya kita kembali ke tabs. Di sini kita akan membaca nilai momen dengan cara display, kemudian force or stress, kemudian pilih yang frame atau pier. Lalu di sini kita pilih kombonya, combo envelope. Max min, kemudian momennya momen 33. Lalu di apply. Oke kan. Karena tadi ada momen terbesar di lantai 10, langsung aja kita ke lantai 10. Apply. Oke. Nah, di sini kan tadi letaknya ada di samping kiri shear wall. Jadi di sini kita langsung klik kanan. Klik kanan. Nah, ini keluar. Kita bisa baca nilainya, nilai V2, N3 terbesar di sini. Kemudian ada aksial, nilai P dan torsinya. Di sini sudah saya rekap nilainya seperti yang ada di PowerPoint. Ya. Seperti ini. Untuk balok 65 nilai momen terbesarnya 218. Kemudian di sini kita dapatkan nilai momen M3-nya, yang minimumnya itu minus 123. Untuk torsinya itu berada di sini. Dan selanjutnya ada shear-nya. Itu maksnya 297 kN. Setelah itu dilakukan perhitungan. Jadi setelah didapatkan momen maks tumpuannya, sudah saya input nilainya. Ini parameter yang kita gunakan. Nilai MO max 218,497, lalu MO min-nya 218, lalu MO lapangannya minus 123. Dengan syarat balok sebagai batang lentur sudah memenuhi semuanya, nilai PU kurang dari 0,1 AG kali FC prime, lalu nilai LN lebih dari 4D, dan nilai BW per H lebih dari 0,3 H. Selanjutnya perhitungan kebutuhan tulangan longitudinal untuk menahan lentur. Sini tulangan lentur tumpuan kiri bawah yang pertama. Sudah saya input nilai MU, D, Theta, Rn seperti yang sudah ada. Lalu as perlunya sebesar 1257 mm persegi. Selanjutnya tension controlnya. Di sini kita hitung nanti nilai D1-nya didapatkan sebesar 0,8. Lalu ntar dilihat nilai C per DT-nya kurang dari 0,375 B1. Yang berarti terkendali tarik. Kemudian untuk syarat tulangan perlunya, di sini luas tulangan perlu asnya sebesar 692 mm persegi. Kemudian hitung nilai as min satunya, didapatkan as min satunya 597,771, itu kurang dari as perlunya. Maka sudah aman, lalu dihitung as min 2-nya, nilainya kurang dari as, lalu sudah oke, mendapatkan nilai Promax dan Asmax-nya. Selanjutnya ada kontrol jarak spasi tulangan dengan asumsi tulangan sebesar D22. Dengan rumus N as perlu per as 1 tulangan didapatkan N-nya 1,823 dan dibuatkan menjadi 2. Dengan rumus spasi tulangan asumsi awal S BW min 2 kali cover dikurangi 2 dikali diameter sengkang dikurangi N dikali diameter tulangan utama dibagi N min 1. Dapatkan nilai S sebesar 206 mm. Kemudian nilai S tersebut sudah memenuhi syarat karena lebih dari D tulangan yakni 25 mm.
Kemudian D aktualnya 485 mm dan S aktualnya 359 mm. Selanjutnya perhitungan penuangan tumpuan sisi atas dengan nilai S perlu sebesar 379 mm persegi dan digunakan 2 buah diameter 22. Selanjutnya dihitung kapasitas penampang aktualnya dengan rumus yang sudah ada, kemudian didapatkan nilai A sebesar 30,651 mm dan nilai theta mm sebesar 134 kN. Untuk nilai MU-nya ini sendiri sudah memenuhi syarat karena kurang dari nilai theta mm. Dan dapatkan tabel rekapitulasinya seperti yang ada. Di sini nilai lokasi tumpuan kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Dengan kanan atas kebutuhan tulangannya 6 buah diameter 29. Kemudian kanan bawah 3 buah diameter 29. Kiri atas 2 buah diameter 22. Kiri bawah 4 buah diameter 22 dan diameter 19. Untuk lokasi di tumpuan lapangan atas, kebutuhan tulangannya 2, diameter 22, dan bawahnya kebutuhan tulangannya 2 buah, diameter 22. Selanjutnya ada perhitungan kebutuhan tulangan longitudinal untuk menahan torsi dan geser. Di sini kita dapat nilai TU itu berdasarkan hasil output etaps, kemudian theta 0,75 dan lambda-nya 1. Nilai TU ini didapatkan lebih dari theta 0,083 kali lambda kali akar FC prime dikalikan ACP kuadrat dibagi PCP. Dapat disimpulkan pengaruh torsi tidak dapat diabaikan. Selanjutnya ada nilai VU yang juga didapat dari output etaps dengan asumsi selingkuh beton sebesar 40 mm, AOH-nya 119.600 mm, dan pH-nya 1428. Setelah diinput, nilainya didapatkan kesimpulan bahwa penampang tersebut cukup. Kemudian dihitung sengkang yang dibutuhkan dengan nilai VC dan VS seperti yang sudah ada, sehingga nilai Vn sudah memenuhi syarat karena kurang dari theta Vc plus Vs. Kemudian hitung sengkang yang dibutuhkan berdasarkan pasal 2271 Tn didapatkan 24,968 kali 10 pangkat 6 N mm, kemudian berdasarkan pasal 22.7.6.1 nilai A0 sebesar 101.660 mm persegi, theta 45 derajat, dan COT theta 1. Kemudian maka dibutuhkan sengkang itu sebesar 0,29 mm persegi per milimeter. Lalu kita hitung luas sengkang torsi dan geser dan menentukan diameter dan spasi tulangan sengkang berdasarkan rumus yang sudah ada. A disimpulkan sengkang minimum tidak menentukan pilihan sengkang. Dengan jumlah kaki 2, S 180 mm dan S untuk diameter 13 sebesar 313 mm. Lalu ada perhitungan spasi tulangan torsi transversal berdasarkan pasal 9.7.6.3.3. Nilai S tidak memenuhi sehingga digunakan sengkang sebesar 150 mm. Digunakan D10 sampai D10 dengan ukuran 150 mm. Selanjutnya ada tulangan longitudinal tambahan yang dibutuhkan untuk menahan torsi. Seperti yang sudah ada di sini kita dapatkan nilai A1 417 mm persegi, nilai AT per S sebesar 0,089 mm persegi per milimeter. Dan dapatkan nilai A1 min itu lebih dari 0. Kemudian tulangannya yang digunakan adalah diameter 22 sejumlah 2 buah.
Jadi dapat disimpulkan seperti gambar berikut. Ini untuk penampang balok tumpuan kiri, penampang balok tumpuan kanan, dan penampang balok lapangan. Setelah combo envelope selesai di input, sekarang kita input beban combo envelope gempa dan combo WU. Kita kembali ke tabs. Caranya adalah define, kemudian kita ke load combination. Sini kita ke combo envelope, sudah saya input, dan combo WO juga. Untuk combo envelope gempa sendiri berisikan combo 3 hingga combo 10 dengan skala faktor masing-masing 1. Dan combination type-nya envelope. Setelah itu kita oke, lalu masuk input combo WU. Di sini dimasukkan nilai beban DL dan USDL sebesar 1,2, skala faktornya dan LL-nya 1. Combination type-nya linear add. Kemudian diokekan, kembali diokekan. Setelah itu, kita bisa baca kembali nilai momennya dengan cara display force or stress, or pilih frame or peer. Nah, di sini kita pilih yang combo envelope gempa, max and min, lalu di apply, kemudian diokekan. Masih sama, di samping kiri dari shear wall baloknya, kita klik kanan, kemudian kita bisa baca nilai V2, M3, P, dan torsinya. Dan untuk combo WU sendiri bisa kita langsung ganti di load combination-nya combo WU. Di sini kita bisa baca nilai V2 dan M3, kemudian V3 dan M2, dan aksial P dan torsi. Untuk hasil sendiri sudah saya rekapitulasi di dalam PowerPoint. Berikut untuk nilai shear dari combo envelope gempa didapatkan sebesar 30.374 kg force. Kemudian untuk nilai shear V2 didapatkan nilai sebesar 19.812 kg force. Selanjutnya ada nilai dari COMEU-nya. Di sini ada nilai shear V2-nya sebesar 20.733 kg force. Di kanannya, kemudian di sini ada V kirinya sebesar 12.147 kg force. Dilakukan penghitungan kembali. Sini sudah direkapitulasi dalam tabel. Envelope minimumnya V kiri dan V kanan, kemudian COMEU-nya V kiri dan V kanan. Dapatkan nilai maksimumnya, kemudian hitung gaya geser desainnya. Di sini A sebesar 2.970 mm persegi dengan jumlah tulangan 6, diameter 29. Kemudian dihitung problem moment capacity-nya, dapatkan nilai APR sebesar 149 mm dan MPR atau MN atasnya sebesar 63.963 kg force. Lalu ada nilai gaya geser desain kanan bawah. Di sini nilai AS-nya sebesar 1980 mm persegi dengan jumlah tulangan 3, diameter 29. Lalu dihitung kembali nilai APR dan MPR-nya. Kemudian dihitung gaya geser desain akibat gempa yang arah kanan dengan LN 2,4 meter. Kemudian dihitung nilai FEB1 dan FEB2. Simpulkan nilai FEB1 kurang dari FEB2. Lalu dilanjut perhitungan gaya geser desain akibat gempa. Di sini nilai FEB1 lebih besar dari FEB2. Seperti yang sudah ada pada tabel,
Nilai VEB lebih besar dari nilai VU, sehingga digunakan nilai VEB. Selanjutnya dihitung tuangan geser di daerah sendi plastis. Di sini tadi kan sudah dihitung nilai VE-nya, di input lalu direkapitulasi dalam tabel. Kemudian dihitung nilai VS dengan rumus VE dibagi data dikurangi VC, maka didapatkan nilai VS sebesar 33.022 kg force. Dan untuk nilai VS pakainya sebesar 33.022 kg force. Untuk asumsi tulangannya digunakan adalah tulangan diameter 10, sengkang tertutup, dengan as sebesar 157 mm persegi, kemudian nilai S sebesar 96.845 mm. Selanjutnya berdasarkan pasal 18.6.4.4, nilai S didapatkan sebesar 150 mm, sehingga dipakai sengkang diameter 10 dengan jarak atau spasi 100 mm. Selanjutnya dihitung tulangan geser di luar daerah sendi plastis. Dihitung nilai VE lab-nya didapatkan sebesar 60.097 kg force, kemudian didapatkan nilai VC sebesar 17.072 kg force, nilai VS sebesar 63.058 kg force, sehingga yang dipakai VS pakainya itu adalah 63.058 kg force. Sengkang dua kaki dengan diameter 10. Asnya 157 mm, kemudian nilai S sebesar 50.716 mm, sehingga sengkang yang dipakai adalah D10 dengan spasi 100 mm. Selanjutnya ada perhitungan panjang penyaluran tulangan balok induk. Nilai DB adalah 19 mm, kemudian Y1, lambda 1, nilai KTR 0, nilai CB 59,5 mm, nilai ATR 255,46 mm persegi, nilai S 100 mm, nilai N 4. Sehingga kita hitung kembali nilai KTR-nya dengan rumus 40 ATR dibagi SN. Maka didapat nilai KTR 26,54 mm. Berdasarkan syarat harus melebihi 2,5. Nilai CB plus KTR dibagi DB harus lebih dari 2,5. Karena lebih dari 2,5 maka digunakannya adalah 2,5. Selanjutnya ada nilai LD. Kita hitung dan dapatkan nilai LD sebesar 500 mm. Kemudian berdasarkan pasal 25.4.2.1 nilai LD min adalah 300 mm. Sehingga tulang longitudinal dapat diperpanjang 750 mm ke dalam sambungan balok. Kemudian ada perhitungan panjang penyaluran tulangan kondisi tekan berdasarkan pasal 25.4.9.1. Nilai LD yang dipakai adalah 500 mm. Kemudian perhitungan panjang kait berdasarkan rumus LDH yang didapatkan adalah 323,728 mm, sehingga panjang penyaluran kait 90 derajat adalah 500 mm. Dan presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Harapan saya semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun orang lain yang melihatnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Fajar Triwardono yang telah membimbing dan memberikan ilmunya selama 1 semester pada mata kuliah Studio Perancangan 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.